bukan hanya virus, tapi teman mission dan jenis. Jangan menyerah pada nasib, membaralah bagai anak jeep. Pagi-pagi cik cik, pagi-pagi yes, pagi-pagi cik cik, pagi-pagi yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian di sana tetap sehat, teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang kejayaan atau masa keemasan pemerintahan dinasti Abbasiyah. Yang sudah ada buku Khasanah Sejarah Kebudayaan Islam 2 kelas 11, silahkan dibaca di bab 7. Jika ada yang belum punya, silahkan minta temannya untuk memfoto, terus dikirim ke kalian, karena kemungkinan saya nanti UH-nya ngambil dari situ. Untuk kali ini saya tidak akan membahas dari buku itu karena bisa kalian baca sendiri, dan kalau saya harus membuat video tentang itu atau membacakan dari bab itu sangat panjang, susah nanti saya uploadnya. Saya percaya karena itu dapat dipahami dengan cara membaca sendiri. Oke, untuk kali ini saya akan lebih menyoroti tentang Baiat al-Hikmah yang sangat identik dengan masa keemasan dinasti Abbasiyah. Dalam sejarah umat manusia, mungkin belum ada contoh peradaban yang dapat tumbuh besar tanpa adanya minat yang besar dari bangsa tersebut pada ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi. Peradaban Islam pun demikian. Sejarah mengenal bagaimana Islam mencapai masa keemasannya pada abad ke-8 dan terus berlangsung sampai 5 abad setelahnya. Tak terhitung banyak karya yang lahir dari para ilmuwan muslim pada era itu. Berbagai penemuan dan inovasi dari segala bidang ilmu terjadi. Bahkan hingga hari ini hasil karya mereka masih menjadi landasan hampir semua cabang ilmu pengetahuan di dunia. Adapun pusat epicentrum kemajuan Islam tersebut dikenal dengan nama Baiat al-Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan. Baiat al-Hikmah merupakan terobosan sejarah yang monumental. Ini adalah lembaga penelitian pertama di dunia, didirikan atas perintah Khalifah Harun al-Rasyid sekitar tahun 800-an Masehi. Namun lembaga ini menjadi berkembang pada masa pemerintahan Al-Ma'mun yang merupakan anak dari Harun al-Rasyid. Al-Ma'mun dan Baiat al-Hikmah menjadi etalase peradaban dunia Islam masa itu. Semua murid dan guru berdatangan di kawasan ini untuk menggali ilmu atau belajar di sini. Di tempat ini, berbagai literatur dunia dari setiap zaman dikaji, diteliti, dan dikembangkan. Naskah-naskah dari berbagai tempat dan negara dimasukkan di perpustakaan Baghdad ini. Di tempat inilah tersimpan kitab-kitab semua agama dan naskah-naskah ilmuwan terdahulu, termasuk pemikiran dari tokoh terkenal yaitu Aristoteles. Berbagai aktivitas keilmuan terjadi di sini, mulai dari penerjemahan karya-karya dari berbagai negara dan zaman yang berbeda hingga penelitian, observasi, dan inovasi. Untuk kebutuhan itu, para penerjemah dipanggil dari berbagai negara. Kitab dan karya dari bahasa Parsi, Ibrani, Aram, Syria, Yunani, Latin, dan Sanskerta India diterjemahkan ke dalam bahasa Arab yang pada waktu itu merupakan bahasa nasional Abbasiyah. Karya-karya tersebut kemudian disyarah atau dikomentari, dikritik, dan bahkan dikembangkan. Karya-karya ilmuwan Yunani seperti Aristoteles dan Plato sangat digemari dan dikaji berulang-ulang oleh ilmuwan yang berbeda-beda. Ratusan pelajar bekerja setiap hari meningkatkan jumlah koleksi buku-buku impor itu. Alasan utama berkembangnya kegiatan ini tidak lain karena didukung oleh infrastruktur
infrastruktur yang memadai, yaitu pabrik pembuatan kertas. Nah, setelah pertempuran Talas yang terjadi pada tahun 751 Masehi, dunia Islam mulai mengenal kertas. Di Baghdad sendiri, pabrik pembuatan kertas pertama kali dibangun atas dasar permintaan dari Baiat al-Hikmah ini. Tingginya kebutuhan sarana tulis-menulis pada masa ini menjadikan kertas sebagai kodifikasi kemajuan bangsa Arab. Secara geografis, posisi kota Baghdad memang sangat strategis. Ia tidak terletak di bagian timur maupun barat, dan jaraknya tidak terlalu jauh dari jalur sutra yang merupakan urat nadi ekonomi dan komunikasi antara peradaban timur, dalam hal ini Cina, dan peradaban barat, dalam hal ini Romawi. Baghdad menjadi kaya salah satunya disebabkan posisi geografis yang berada di dekat jalur sutra itu. Di samping berdagang, karavan-karavan yang melintasi wilayah ini membawa juga informasi, nilai kebudayaan, dan pengetahuan dari timur maupun barat. Dan yang terpenting, mereka baik khalifah hingga masyarakat memiliki pemikiran yang terbuka dan pelajar-pelajar yang haus akan ilmu. Maka jadilah Baghdad sebagai pusat peradaban dunia masa itu. Menariknya, semua kegiatan keilmuan itu didukung oleh negara. Setiap ilmuwan yang datang dan mengkontribusikan ilmunya di sana akan mendapat bayaran yang menarik. Konon negara akan membayar setiap buku yang diterbitkan atau diterjemahkan dengan emas seberat buku tersebut. Gila. Pada masa ini, ilmuwan didudukan pada posisi yang begitu mulia. Mereka bekerja di kawasan elit kota dan diberikan bayaran yang menarik. Bahkan semua ide, proposal penelitian, dan pengembangan terhadap ilmu pengetahuan difasilitasi oleh negara. Maka sangat wajar bila kemudian kota ini menjadi destinasi utama para ilmuwan dunia. Hanya 1 abad setelah dibangun Baiat al-Hikmah, perpustakaan Baghdad sudah menjadi pusat koleksi literatur paling lengkap di dunia. Salah satu terobosan yang paling besar dan berpengaruh yang dihasilkan oleh cendekiawan Baiat al-Hikmah adalah kitab Al-Jabar wal Muqablah atau biasa disebut Al-Jabar oleh Al-Khawarizmi pada abad ke-9 Masehi. Hanya di bidang matematika, Baiat al-Hikmah sudah menelurkan karya yang menjadi fondasi atau dasar matematika modern, astronomi, kimia, kedokteran, dan sastra. Pada awalnya semua Khalifah Abbasiyah mulai dari Harun al-Rasyid, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim hingga Al-Waqi sangat mendukung aktivitas keilmuan dan pengembangan di Baiat al-Hikmah ini. Pikirannya yang terbuka, toleransi tinggi yang ditawarkan dinasti Abbasiyah telah membuka gerbang masa kemasan masyarakat muslim. Sayangnya, semua kegiatan yang meriah ini mengalami masa yang mulai mengkhawatirkan pada masa Khalifah Al-Mutawakkil yang berkuasa pada sekitaran tahun 847 sampai 861 Masehi. Eskalasi permusuhan antara kaum Mu'tazilah dengan ahli hadis mencapai puncaknya pada era ini. Sayangnya, Khalifah memilih untuk memihak, maka terjadilah penegasian terhadap kaum Mu'tazilah dan masa kemeriahan ilmu pengetahuan di Baghdad mengalami kelesuan. Dia menganggap tersebarnya ilmu Yunani ke dalam keyakinan umat Islam sebagai sesuatu yang tidak Islami karena berasal dari ajaran non-Islam atau Yunani. Demikian untuk masa kejayaan dinasti Abbasiyah selaras dengan adanya Baiat al-Hikmah, di mana pada waktu itu menjadi pusat riset terbaik di dunia. Untuk berikutnya kita bahas tentang tugas. Setelah menyimak tentang Baiat al-Hikmah, dan mungkin kalian juga bisa sambil mencari bacaan-bacaan referensi lain tentang Baiat al-Hikmah, kalian coba bayangkan hidup di masa itu dan kalian adalah seorang ilmuwan yang menjadikan Baiat al-Hikmah sebagai kawah candra di muka dalam menjadikan diri kalian seorang ilmuwan yang hebat.
Kira-kira kalian akan menjadi seorang ilmuwan dalam bidang apakah? Tentukan pilihanmu, tetapi tetap dengan benang merah baiat al-hikmah. Jangan terlalu menyimpang masanya ya, misalnya pengen jadi hacker, YouTuber, pembuat anime, dan lain-lain. Terlalu milenial dan sangat jauh dari masa Abbasiyah. Mohon tetap disesuaikan dengan zamannya. Tapi kalau misalnya ingin menjadi ilmuwan penemu bidang apapun yang masih logis dalam artian rentan zamannya tidak sejauh sekarang, silahkan dituliskan. Tuangkan mimpi-mimpi kalian yang ingin menjadi ilmuwan hebat tersebut dalam tulisan caption di Instagram. Tidak boleh pendek, harus panjang. Kalau masih kurang di caption nanti diteruskan di komen. Diposting di Instagram kelas dengan menyertakan foto kalian macak sebagai ilmuwan. Saya garis bawahi lagi, harus dengan foto yang macak sebagai ilmuwan. Kemudian ditandai di akun Instagram saya yaitu @fadlichandra, serta jangan lupa kasih tagar ilmuwan anti tangi awan. Imajinasikan sebaik-baiknya, terus tuliskan sebaik-baiknya dalam caption, dan fotolah sebaik-baiknya, seunik-uniknya, selaras dengan imajinasi kalian itu. Pengerjaan tugas ini selama 2 minggu dari hari KBM sekarang. Panjang kan? Semoga panjang ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya dan jangan malah lupa ya. Oke, postingan yang mampu menarik hati saya akan saya kasih hadiah kecil-kecilan. Bukan seperti YouTuber ya yang ngasih giveaway. Karena saya bukan YouTuber. Subscribe karepmu, subscribe karepmu. Soalnya kemarin ada yang request giveaway, Pak. Oke, kalau gitu kecil-kecilan aja, nanti hadiahnya pulsa atau mungkin bisa diganti, dialihkan ke GoPay, link aja atau yang lain lah, intinya itu. Putra 1 orang, putri 1 orang, dengan masing-masing 50.000 lah. Dari seluruh angkatan ya, ini bukan per kelas. Saya umumkan di akhir bulan September atau awal bulan Oktober melalui IG story akun saya. Jadi pantengin akun saya. Demikian teman-teman, tetap semangat, semoga tugas saya tidak memberatkan dan dilaksanakan dengan seikhlas-ikhlasnya dan sebaik-baiknya. Sekali lagi tetap baca buku atau dari sumber lain, artikel internet atau apapun yang dapat menambah wawasan, karena video dari saya sifatnya hanya membantu. Terima kasih, mohon maaf jika ada suara-suara lain, karena rame memang. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.